Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anton Budi Nugroho dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sragen. Pada kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri baik lahir batin, tidak tergantung pada orang lain. Penting bagi murid untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya. Kecakapan budi pekerti anak didik dalam proses pembelajaran. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kecakapan abad 21. Derasnya arus globalisasi membawa pengaruh terhadap perkembangan anak didik. Pengaruh dari luar ini harus dapat disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal. Untuk itu, nilai yang ditanamkan seharusnya tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila. Kata kuncinya adalah adaptif dan tidak meninggalkan budaya sendiri. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru. Untuk itu perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, pada saat melakukan perubahan dalam gaya mengajar, saya merasa bukan diri saya sendiri. Hal ini jelas karena belum terbiasa dengan gaya baru. Selama ini hanya dengan ceramah saja. Antusiasme murid yang sangat luar biasa membuat saya seperti kecanduan untuk melakukan gaya belajar yang menarik, menyenangkan, dan membahagiakan murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah menjadi teladan merupakan hal utama dalam menanamkan karakter. Untuk itu perlu menanamkan dalam diri saya untuk selalu menjadi teladan. Berikutnya, saya harus mencari hal baru agar pembelajaran tetap menarik dan bermakna. Dalam bentuk catatan praktik baik, saya menyadari bahwa saya harus menjadi pribadi yang semakin baik. Untuk itu, saya telah memulai dengan mengawali pagi dengan membaca Al-Quran, sholat duha, sedekah Jumat, membiasakan peserta diri dalam menjaga lingkungan, dan menjaga adab makan. Adapun foto dan video yang menggambarkan kegiatan tersebut seperti berikut ini.